Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Kamila Sofa dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi sektor publik yang merupakan bagian dari materi mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai organisasi sektor publik, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari organisasi sektor publik. Jadi, organisasi sektor publik itu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum dengan aktivitas berupa public service atau layanan publik seperti dalam bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi umum, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri dari organisasi ini itu tidak mencari keuntungan, tidak mencari laba, tidak berorientasi bisnis, tetapi berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat umum. Nah, organisasi ini itu biasa disebut dengan organisasi non-profit. Setelah kita mengetahui definisi dari organisasi sektor publik, nah sebaiknya kita tahu juga nih karakteristik dari organisasi sektor publik. Karakteristik organisasi sektor publik yang pertama itu bisa kita lihat dari segi tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Lalu karakteristik yang kedua bisa kita lihat dari segi aktivitasnya, di mana aktivitas organisasi sektor publik itu kan menyediakan pelayanan publik, seperti dalam bidang pendidikan itu ada universitas, terus ada pesantren, lalu di bidang kesehatan ada rumah sakit umum daerah, dan lain-lain. Lalu karakteristik yang selanjutnya bisa kita lihat dari segi pembiayaannya. Sumber pembiayaan organisasi sektor publik itu berasal dari dana masyarakat berupa pajak, retribusi, pinjaman pemerintah, lalu dana-dana yang lain dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya apa aja nih yang termasuk dalam organisasi sektor publik? Contohnya, organisasi sektor publik contohnya yang pertama ada yang berbentuk instansi pemerintah. Nah, di instansi pemerintah ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, di pemerintah pusat itu kan contohnya departemen sosial, departemen luar negeri, lalu departemen keuangan, dan lain-lain. Lalu di pemerintah daerah itu ada dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan banyak lagi. Lalu contoh yang kedua yaitu organisasi yang berbentuk organisasi nirlaba milik pemerintah. Dari organisasi nirlaba milik pemerintah itu contohnya universitas negeri, lalu rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum, masih banyak lagi. Lalu contoh yang ketiga adalah dalam berbentuk organisasi nirlaba milik swasta. Nah, organisasi nirlaba milik swasta itu contohnya rumah sakit swasta, sekolah-sekolah swasta, lalu universitas swasta, dan yayasan-yayasan seperti Dompet Duafa, Sampurna Foundation, Republika, itu termasuk ke organisasi nirlaba milik swasta. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.